Harapan Jaya, tapi kok cepet? Mungkin ini hal yang janggal buat yang udah sering naik PO1 ini. Apalagi di pengalaman sebelumnya saat saya naik Harapan Jaya, butuh waktu 12 hingga 14 jam untuk perjalanan dari Surabaya ke Jakarta. Stigma ini mulai berubah ketika pada akhir tahun 2025, Harapan Jaya meluncurkan dua trayek ekspres terbaru. Yang pertama dari Malang ke Ciputat via Surabaya menggunakan armada super luxury. Nah, kali ini saya akan mencoba trayek yang kedua dari Karangkates ke Merak via Malang dan Surabaya menggunakan armada full sleeper dengan keberangkatan dari Pool Harapan Jaya di Medaeng. Seperti apa keseruan perjalanan kali ini? Langsung aja yuk kita tonton bersama-sama. Wah, sekarang pukul 20.03 teman-teman. Aku sudah berada di kantor Harapan Jaya Medaeng. Kita ambil tiket dulu. Timo mas. Wah, siap. Bisa sudah mau berangkat. Padahal aku pengen ke toilet dulu tadinya. Jadi hari ini aku bakal naik bis Harapan Jaya Express teman-teman. Dan Express yang aku pilih kali ini adalah yang sleeper. Karena dari dulu aku pengen naik bis sleepernya Harapan Jaya. Belum kesampaian. Dan akhirnya baru sekarang ini nih kesampaian. Ini dia bisnya sudah terparkir. Siap-siap. Kita langsung masuk. Untuk unit saya hari ini teman-teman kebagian yang pakai sasis Hino nih dengan bodi Tentrem Avante H7 Priority. Untuk resan bis ini tuh pakai yang Scania, cuman hari ini memang jatah yang jalan itu Hino. Padahal kalau pakai yang Scania kayaknya mantep sih. Cuman dari dulu saya pengen naiknya yang Hino ini, soalnya lebih cakep dia. Dia nggak ada selendangnya tuh, lebih clean dan kayak full kaca gitu dari depan sampai belakang. Pak, boleh masukin ini Pak, bagasi? Bagasi? Iya. Hari ini masuk Jakarta nggak Pak? Masuk Jakarta apa nggak ini? Nggak tahu Pak. Belum tahu ya? Ya belum tahu, tanya pelabuhannya. Oke, siap. Titip boleh Pak? Angkanya nggak di atas aja. Penuh di belakangnya. Ya? Di belakang mana? Belakangnya tempat tidur. Oh ya udah coba dulu lah ya. Iya. Coba sih dong. Cuma ini aja. Menin aja sih. Oh. Kalau tasan bisa di depan kaki. Oh iya. Ya udah coba sih. Seat nomor berapa ini? 3B. Berarti bawah. 3B. Oh ini seatku di sini. Baris kedua. Oke. Oh iya. Ini lumayan luas belakangnya, jadi bisa naruh barang nih. Kita taruh sini dulu. Bisa Pak, ternyata gede ya belakangnya ya. Untuk tas di mana ya? Jadi aku mau review sedikit untuk sleepernya Harapan Jaya ini lumayan unik teman-teman. Dia posisinya itu bisa rebah banget karena dia konsepnya setengah-setengah nih, kalian bisa lihat. Jadi untuk kepalanya itu kepotong setengah supaya mengkompensasi ruang kaki buat kabin yang di belakangnya. Kayak gini nih. Nah, ini juga kan saya dapatnya di bagian kiri nih kaki. Karena dikompensasi sama si depan saya yang bagian kepalanya dipotong setengah. Jadi ada yang posisinya mepet kiri kayak saya, ada yang posisinya mepet kanan kayak depan saya. Ya bisa dibilang seat sleeper kayak gini bakal kasih posisi rebah yang mantap sih teman-teman. Hampir 180 derajat. Walaupun konsekuensinya ruang kaki dan kepala kita agak sedikit menyempit. Kalau saya suka sih. Konsep setengah-setengah gini tuh terinspirasi dari seat business class di pesawat ya. Contohnya kayak di Garuda ini teman-teman bisa kalian lihat ada seat yang merapat di gang pesawat, ada seat yang mepetnya ke bagian window. Ini dengan Pak siapa Pak? Arif. Pak Arif. Dengan Mas siapa Mas? Sama Arif juga. Tuh Arif double. Double kuadrat. Double kuadrat. Kita berangkat pukul 20.48. Ini tadi berangkat dari Malang jam berapa Mas? Lepas Karangkates jam 4. Jam 4. Arjosari jam 7. Jam 7. Oke. Jadi Karangkates jam 4. Arjosari jam 7. Oh startnya Karangkates ya berarti ya? Iya.
Anak kates terminal apa ono boleh? Terminal. Yang terminal itu. Depan Rest area itu. depan bendungan itu. Heeh. Jam 9 malam masih macet aja nih Medaeng nih. Waduh. Liburan. Iya, long weekend. Ini kiri Red Bus Lounge. By the way, sekarang di depan Harapan Jaya juga ada Gojek Lounge buat naik Gojek. Jadi ada Gojek Lounge, ada Red Bus Lounge, ada Grab Lounge, lengkap. So kalau naik dari Red Bus sih nggak boleh nih, diomelin kalau mau naik online-onlinean nih. Pemeriksaan tiket. Nah sekarang udah di sampulan sekarang Harapan Jaya. Dulu amplopan. Di Kabupaten Harapan Jaya ini. Oh buat snack ya, disobek. Terima kasih. Macet. Biasanya nyampe Bekasi jam berapa mas? Tergantung jalannya mas. Umumnya rata-rata lah. Umumnya ya biasanya jam 6. Jam 6. Cepet juga ya. Jam 6. 9 jaman lah berarti. Nah ini Grab Lounge nih. Kalau pesan-pesan Grab dari sini. Sebenarnya bisa juga sih sekarang mesennya tuh di terminal. Di terminal tuh juga udah ada lapaknya tuh buat Grab sama Gojek. Tapi kalau nyampe-nya subuh, tengah malam itu tutup mereka. Jadi harus naiknya dari lounge ini. Muter-muter. Ini ada agennya Haryanto. Cuman kalau kalian naik sleeper Haryanto nggak bisa dari sini. Soalnya Maduraannya Haryanto nggak masuk Medaeng. Cuma bisa dari Hang Tuah aja. Sini ada kantornya Rosalia nih. Saya malah belum pernah naik Rosalia dari sini nih. Udah pernah sih dulu, cuman zamannya belum ngonten-ngontenan. Pas ngonten malah nggak pernah naik Rosalia dari Surabaya. Ini ada pintu masuknya Bungurasi. Dan bis ini nggak masuk Bungurasi, langsung bablas. Bilang mas. Senang. Oh masih keliling. Oke. Oke. Pintu masuk Bungurasi. Depannya gudang garam. Yang dari barat juga nggak dipulangkan. Oke, berarti kemarin nggak jalan. Pas berarti hari ini. Jadi kemarin. Tadinya dari segi tenaga tenang. Nah, Hino ya lemah di tajaan. tapi aku lebih suka yang ini sih, lebih cakep bisnya, lebih clean depan itu kacanya, nggak ada selendangan soalnya, Oh ya. lebih cakep gitu. Tapi orang beda-beda sih, kadang yang seneng yang Seneng sasisnya ya. kadang yang seneng yang body karoseri mana. Aku nggak terlalu ngincar sasisan lah, yang penting enak gitu. Masih ada juga Dengung. Jadi ini armadanya tuh kemarin perpal loh. Harus hari ini jatahnya Scania tapi diperpal dua-duanya. Yang Hino diperpal di Malang, yang Scania diperpal di Merak. Ya udah deh, kira dapat jatahnya ini. beda di kumpulan. Salah masuk. Sepeda motor sampai sini. Arep jalur lingkar emas ngono paling. Untung nyadar kan, ya. Ini pas belum jalan rute ini sempet jalan mana sih sleeper ini mas? Blitar ya? Blitar Tangerang. Blitar Tangerang Bitung. Ya, bis ini bisa banget nih jadi pilihan buat kalian yang mau naik bis paling malam di trayek Surabaya ke Bekasi maupun sebaliknya. Kalau dari barat, bis ini sayangnya nggak mampir Jakarta, jadi bisanya naik dari Bitung atau Bekasi. Dari Merak, bis ini berangkat pukul 4 sore, dari Bekasi pukul 8 malam. Pas banget kan kalian pulang kerja bisa naik bis ini teman-teman, nggak perlu izin pulang cepat. Cuma minusnya bis dari Merak ya, kalau kena macet di tol Merak Jakarta, siap-siap aja kalian bakal telat tuh dijemput pas di Bekasinya. Sementara kalau kalian berangkatnya dari Malang atau Surabaya, masuk Jakartanya tentatif. Kalau penumpang Bitung atau Merak sepi, barulah ambil penumpang tujuan Jakarta. Nah di trip ini nggak masuk Jakarta nih, pas saya tanya ke Mas Arif kondektur. Jadinya nanti saya bakal turun di Bekasi Timur. Untuk tarif, bisa dibilang bis ini jadi salah satu sleeper yang termurah di jalur ini. Pas saya naik ini tarifnya 510.000. Nah sekarang kalau dicek ada kenaikan sedikit jadi 530.000. Baik ke Bekasi maupun ke Merak tarifnya sama. Tapi kayaknya ini masih masa promo deh, soalnya harga coret nih, aslinya 560.000.
Oke teman-teman, aku baru aja masukin tasku di belakang sini nih. Tuh, gokil kan? Bisa jadi space buat naruh barang di sini. Luas banget di belakang sana teman-teman. Ini makanya seat ini kalau udah direbahin bisa lumayan maksimal rebahnya. Oke, aku mau mereview sedikit mengenai seat ini. Oke, jadi ini dia teman-teman kabinku, bisa kalian lihat sendiri. Ini secara lebar kabinnya cukup luas. Dan kayak aku bilang tadi teman-teman, karena ini konsepnya itu kayak setengah-setengah gitu ya. Dan aku kebagiannya di yang posisi kiri, jadinya kayak gini teman-teman. Kakiku akan mengarah ke sebelah kiri. Tapi menurutku ini masih oke banget sih, nggak sempit. Bisa kalian lihat, ini tinggi badanku 168. Kalau kalian tingginya 170 kayaknya udah mulai mentok. 175 kayaknya agak nekuk dikit deh. By the way, ini kita di kilometer 726B. Kayaknya kru mau ngambil servis makan deh di sini. Nah, untuk perubahan bangku dia di sebelah kiri, dia pakai tuas manual kayak gini. Dan menurutku ini rebah bangkunya ini oke banget teman-teman. Kalau bisa lihat, kayaknya sini bisa lebih rebah lagi. Cuman karena bagian belakang ini aku taruh storage buat tas, jadinya agak mentok dikit nih, nggak bisa lebih rebah lagi. Tapi melihat space-nya masih solid sini harusnya bisa teman-teman. Ya kepentok bareng aja sih di bagian belakang. Terus di bagian sini teman-teman, ini ada gorden untuk privacy. Nah, dia nggak sampai full bawah, tapi udah lumayan lah buat nutup, nggak bisa tembus pandang gitu. Lalu di sini kita dapat fasilitas selimut bed cover seperti biasa. Kalau di Harapan Jaya Sleeper dapat bantal leher kayak gini, dan ini jadi ciri khas dapat bantal arwana. Ciri khasnya Harapan Jaya banget ini. Biasanya sih pasangannya bantal arwana sama bantal leher, kok nggak sama bantal bulat yang gambar kuda tuh. Saya jarang memakai gini-ginian nih. Di bagian kanan sini ini ada cup holder, sama ada tempat untuk naruh barang kayak naruh HP. Lalu di bagian depan ini teman-teman, ini ada AVOD. Nggak tahu AVOD-nya ada internet apa enggak. Oh, nggak ada wifi-nya. Jadi kalau mau pakai AVOD kalian bisa tethering sendiri. Ya, film juga nggak ada teman-teman. Di bawah ini ada soundbarnya buat speaker. Tentrem selalu gini nih, pakai soundbar gitu di bagian bawah AVOD-nya. Walaupun duduknya tidurnya harus menyerong, tapi ini masih oke sih menurutku, masih nyaman banget. Nah, di bagian atas ini ada louver AC. Bisa kita buka, bisa kita arahin, bisa kita tutup. Ada lampu baca, bisa dimatiin, bisa nyalain. Terus ini nggak tahu ini buat apa nih. Kalau dipencet nggak ngaruh apa-apa. Di belakang saya juga ada louver AC lagi, jadi ada 2 louver AC. Kalau mau ngecas di sebelah mana ya? Oh, ini dia. Port USB-nya ada di belakang sini. Dan ini kayaknya ada orang yang ketinggalan deh kabel USB-nya nih. Nanti kita kasih ke kru aja kabel USB-nya. Oke, ini 2122. Kita sudah mau diberangkatkan lagi nih dari KM 726. Oh ya teman-teman, di kiri ini juga ada gorden nih. Nah, gorden ini sama, iya cuman ini aja deh gordennya, nggak bisa nutup full. Itu jatahnya penumpang depan kayaknya. Udah, gak apa-apa, saya jarang nutup gorden, it's okay. Oh ya, servis makan onboard ini hanya berlaku untuk keberangkatan dari barat atau dari Surabaya Malang aja ya teman-teman. Kalau dari timur, servis makannya masih di rest area kilometer 102, yaitu di rumah makan Taman Sari. Oke teman-teman, jadi tadi waktu saya ditanya posisi saya di mana sekitar setengah jam sebelum jadwal keberangkatan bis lah ya kira-kira, itu ditanyain mau pilih menu makannya apa, dan ada menu makan ayam, ada ikan dengan saus-saus yang bisa kita pilih, sama ada spaghetti.
Nah, di trip kali ini saya pesennya yang ikan nih dengan bumbu asam manis. Kita coba makanannya enak atau enggak ya. Ini dari Solaria nih menu makannya. By the way, sekalian review headroom teman-teman. Ini headroomnya kalau kita lagi full tegak itu bisa kalian lihat mentok ke atas ya. Jadi harus agak nunduk sedikit. Kita buka menu makannya. Jadi ini adalah menu Solaria. Tahu ya teman-teman, kalau aku sih nah kenapa lebih suka menu-menu kayak gini ya daripada menu kayak fried chicken, KFC, Burger King, McD gitu. Kenapa? Karena tangan kita nggak kotor gitu, dan buat bis pun kebersihannya lebih terjaga. Soalnya kan kalian tahu sendiri lah, beberapa penumpang tuh nggak terlalu peduli ya sama kebersihan bis. Jadinya kalau habis makan pakai tangan misalkan, lap-lap di gorden, lap-lap di selimut. Soalnya saya pernah lihat sendiri yang kayak gitu. Jadinya buat penumpang berikutnya tuh kurang nyaman gitu loh. Mending buat bis-bis yang mau bikin layanan ekspres makan di dalam bis, itu menunya saklek aja udah. Menu-menu rice bowl, coke band yang memang pakai alat makan gitu. Hindarin lah yang makan pakai tangan. Kasihan krunya ngebersihinnya susah soalnya. Kita tuang nih kuahnya. Ini isinya ada ikan goreng tepung filet plus ada telur juga. Enak bumbunya. Aku videoin ya, aku mau kasih lihat kalian seperti apa penampakannya. Nah, kayak gini nih, tuh. Ini sudah saya tuang nih bumbunya. Telurnya agak tersembunyi. Oke, kita makan dulu guys. Mari makan. Kita coba menu makannya enak apa enggak. By the way, saya lagi makan nih. Saya mikir teman-teman, ini kan tiap penumpang request ya menunya apa ya. Tapi tadi si Mas Arif pas bagiin, dia kayak nggak lihat manifest gitu tuh, langsung bagi. Cuman menu makanan yang saya pesen bener. Ini di catatan struknya juga nggak ada. Ini buat penumpang nomor berapa? Jadi canggih bener ya dia. Bisa tahu penumpangnya pesen makan apa dia lihat manifest ya. Tapi saya nggak merasa dia ngeliat manifest. Canggih juga nih, gokil. Lanjut makan. Oke, untuk servis makannya enak teman-teman. Dan sekarang saatnya kita bongkar paket snacknya. Ini paket snacknya, kalian bisa lihat udah kerasa beratnya cuy. Aduh, ini snack, paket snacknya pakai staples. Saya paling hati nih pakai staples soalnya bahaya, bisa ketusuk. Oke, yang pertama kita dapat tisu teman-teman. Gokil, perhatian banget ya Harapan Jaya ya, ngasih tisu buat penumpangnya. Terus ada Potabi, snack potato chips. Terus ada roti croissant. Apa sih ini hijau nih, rasa apa nih? Oh, Srikaya. Terus ada Nexstar brownies. Ada Mariduo peanut butter. Ada lagi Nabati wafer. Ada lagi kacang mayashi. Kita dapat minuman teh kita. Ini dapat cup. Isinya ada kopi. Nih, ada kopi sama teh jahe. Terakhir kita dapat air mineral. Nggak terakhir, masih ada pop mie lagi. Jadi kita total ya, untuk makanan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, 7 makanan.
Minumannya ada 1, 2, 3, 4 minuman, 7 makanan, 1 tisu. Wah, ini fix Harapan Jaya ini sekarang memegang rekor sebagai paket snack dengan isi terbanyak di perpisahan akap Indonesia. Kalau nggak salah paling banyak ini deh. Harusnya nggak ada lagi yang lebih banyak. Karena beberapa PO itu ada penyusutan teman-teman. Ada pengurangan jumlah snack. Tapi Harapan Jaya ini harga slipernya dimurahin, paket snacknya bisa ngasih sebanyak ini. Gokil, mantep. Heran, aku bingung beneran bisa ngasih segini banyak ini loh. Yuk kita intip fasilitas di belakang teman-teman, ada apa aja nih. Ya, di sini tuh ada smoking room. Nah, bukanya gimana nih? Jadi ada fasilitas untuk smoking room. Di sini ada dispenser teman-teman. Jadi tadi kan di paket snacknya kita dapat pop mie sama dapat minuman sasetan ya. Ini bisa kita bikin di sini nih. Kalau misalnya kalian mau bikin, itu tinggal kalian tarik aja, terus tinggal kalian pencet nih. Nanti keluar airnya teman-teman. Dan di sini sudah nggak ada minibar ya, karena semua isian minibarnya itu udah masuk ke dalam paket snack. Kayak pop mie, kopi segala macem. Jadi udah nggak ada nih di sini. Bikinnya bisa di sini, gelasnya sudah tersedia juga di paket snack kita tadi. Ini kita kayaknya bisa buat rokok teman-teman di sini. Jadi buat kalian kaum subaters ada tempatnya di sini. Tapi sayangnya nggak bisa duduk nih, nggak ada tempat duduknya. Terus di sini ada fasilitas untuk toilet. Kita coba buka. Oh, ini masih ada orang di dalam toiletnya. Toilet buka nggak bisa. Nanti deh kita lihat toiletnya. Kita tunggu orang yang di dalam selesai dulu. Nah, di belakang sana ada kandang macan buat kru beristirahat. Dan secara total untuk seat bis ini itu ada 22 seat teman-teman. Semuanya konfigurasinya sama satu-satu. Aku sih rekomen seat sleeper yang di barisan genap ya. Jadi ada di baris 2, baris 4 sama baris 6. Sedangkan kalau baris yang ganjil itu sleepernya kayaknya mepet sama gang. Kurang nyaman sih menurutku. Saatnya bikin minuman cuy. Ternyata dia ngevakum teman-teman, jadi kalau mau buka agak ditarik aja. Nah, mepet cuy. Nih berisik banget toiletnya. Toiletnya kayak gini teman-teman, cakep banget. Dan harus diingat ya teman-teman, untuk toilet bis hanya untuk buang air kecil dan dipergunakan pada saat bis sedang berjalan. Jadi kalau bis lagi berhenti di rest area di SPBU jangan dipakai toiletnya. Itu barusan aja entrance lewat teman-teman, tapi nggak kelihatan nih entrance apa. Soalnya ini kacanya agak reflektif. Kayaknya sih Blue Lagoon yang Tanjung Priok kalau jam-jam segini nih. Ngomongin kecepatan, nah ini dia teman-teman, untuk Armada ini kecepatannya sudah lumayan baik ya, sekitar 90 sampai 100 km per jam. Soalnya mengingat pengalaman saya beberapa kali naik Harapan Jaya, mau yang kelasnya sleeper kayak kombi pun sampai yang double decker itu speednya agak-agak di limit ya. Biasanya maksimalnya sekitar 80, kadang-kadang aja bisa sampai 90. Tapi yang ini sudah lumayan oke lah. Udah cocok gitu menyandang label bis ekspres untuk mengejar jam pagi sebelum jam kantor.
Nah, saya mau kasih info sedikit mengenai layanan ekspres dari Harapan Jaya. Konsep ekspres di Harapan Jaya sebenarnya agak beda ya sama PO lain yang biasanya titik naiknya cuma 1-2. Kalau di Harapan Jaya dibilang ekspres karena nggak seperti lain Harapan Jaya lainnya yang kadang masih mampir di kota-kota kayak Madiun, Ngawi, Solo, Semarang. Nah, untuk 2 lain ekspres ini full tol Trans Jawa dan servis makannya juga on board. Line Express pertama ada Armada Super Suites yang saya naiki kali ini, trayek regulernya nggak masuk Jakarta. Sementara untuk Line Express yang masuk Jakarta dilayani oleh Armada Avante D1 dengan konfigurasi C21 alias Super Luxury. Saya sudah pernah nih naik ini sekali teman-teman dari Jakarta. Untuk tarifnya Rp470.000. Oke sih ini, keberangkatannya juga malam selepas jam pulang kantor. Oke teman-teman, 245 kita sudah berada di rest area kilometer berapa nih? 282 Tegal. 245 kita berangkat pukul 8.40-an. Berarti kita sudah di perjalanan sekitar 6 jam. 6 jam dari Surabaya ke Tegal. Lumayan cepat teman-teman, gokil. Ini kita lagi isi solar, sebentar lagi kayaknya sudah mau diberangkatkan nih. Sejauh ini tidur cukup nyaman, rebahnya pas banget, enak, gak bikin sakit di badan teman-teman. Ternyata tidak seburuk yang dikira. Nyaman juga teman-teman, padahal enak aja loh di badan loh. Jadi aku bingung kenapa Tentrem nggak meneruskan model seperti ini ya, padahal dengan model sleeper kayak gini tuh bisa memaksimalkan rebah bangku kita jadi lebih maksimal, jadi lebih enak gitu loh. Nggak tahu, selain Harapan Jaya, sleeper bisnya siapa lagi nih ya yang masih pakai model silver kayak gini? Karena kalau di bis-bis keluaran Tentrem terbaru kayak di M-Trans misalnya, atau kayak di Haryanto deh yang kita naikin terakhir kemarin, udah nggak kayak gini modelnya, sudah pakai model silver yang biasa aja. Dan dia mau ngisi air tandon, tapi kerannya pelan. Yuk kita masuk. 249 berangkat. Oke teman-teman, 633 kita sudah nyampe di Bekasi Timur. Berarti untuk waktu tempuhnya kurang dari 10 jam. Mantap, cepat.
aku lagi ada di kantornya Rosalinda teman-teman. Tadi aku habis tumpang dari toilet soalnya. Oke, jadi penilaianku teman-teman untuk trip kali ini sebuah trip yang menyenangkan sekali. Ini Harapan Jaya bener-bener ekspres teman-teman, sesuai dengan judulnya. Kita berangkat jam 8.45 kalau nggak salah semalam ya, dan tiba pukul 9.33. Jadi kurang dari 10 jam ini sudah nyampe di Bekasi Timur. Malah info dari kru kalau naik Scania itu bisa lebih cepat nyampainya. Keresannya Armada Hino ini bisa jam 5-an sampai jam 6, gokil. Dan catatan positif dari trip ini teman-teman banyak sekali ya. Nyaman sudah pasti, harga tiketnya murah sudah pasti, paket snacknya banyak, dapat servis makan onboard yang menurut saya enak untuk ukuran onboard, krunya ramah-ramah, waktu tempuhnya cepet. Wah, apalagi ya, aku sampai bingung. Pokoknya nanti lengkapnya aku tulis di bawah aja teman-teman. Untuk catatan yang perlu diperbaiki, apa ya, aku juga bingung nih. Catatan yang perlu diperbaiki. Soalnya trip saya semalam lancar-lancar aja teman-teman, dan nggak ada kekurangan berarti yang saya rasain. Beneran deh, aku juga bingung. Ya pokoknya nanti aku tulis lagi aja teman-teman di bawah deh kalau ada ya. Kalau nggak ada aku juga bingung nih apa. Harapan Jaya Express ini bisa banget nih teman-teman jadi pilihan buat kalian yang mau stay di Surabaya tuh sampai malam banget, terus pulang ke arah Jabodetabek, nyampainya pagi sebelum jam kantor. Itu bisa banget diandelin. Dan dengan semua fasilitas yang diberikan, tidurnya juga enak. Kayak saya ini sekarang udah nggak merasa ngantuk, nggak ngerasa capek teman-teman, karena enak banget tidurku semalam beneran. Jadi nyaman banget teman-teman untuk jadi Armada Express buat kaum PJKA. Pas banget sih. Sayang aja yang sleeper ini nggak masuk Jakarta ya. Infonya masuk Jakartanya tuh situasional. Jadi kalau memang penumpang yang arah Merak peminatnya kurang banyak, dan penumpang yang mau turun di Jakarta peminatnya banyak, barulah bis ini masuk ke Jakarta. Bentar lagi aku mau menuju ke stasiun Bekasi Timur karena aku mau ke Pulau Gebang. Motorku aku parkir di Pulau Gebang kemarin waktu trip naik Rosalinda R25 yang ke Wonosobo. Jadi aku harus ambil sepeda motor dulu baru balik ke kos. So, terima kasih teman-teman buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Temu di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.